Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi hadis as-sabi'un kang kaping 7. Iku Nabi Ruqayyah. Iku Nabi Ruqayyah tak saking Nabi Ruqayyah. Ruqayyah ini apa? Lakopan atau apa yang rupane Tamim ibni Ausin Adari radhiyallahu keparito sinten Allah radhiyallahu ibni sinten Allah anu saking Nabi Ruqayyah atau Tamim anan nabiya saat temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anan nabi saat temene Kanjeng Nabi Muhammad kala iku ngendika sinten Kanjeng Nabi. Kala iku ngendika sinten Kanjeng Nabi. Nah, supaya Kanjeng Nabi ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu utawi agama. Ad-dinu utawi agama. An-nasihatu iku nasihat. Nah, itu nasihat itu kayak dalam kurung gawe becik. Gawe becik itu apa jenenge? Gawe bagus. Ngajak bagus. Mula ngucap sapa kita. Nah, nek ad-dinu an-nasihah liman maring sapa? Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi. Kala ngendika sinten Nabi. Lillahi maring Allah. Agama itu nasihat lillahi maring Allah. Wali kita bilan maring kitabe Allah. Wali Rasul bilan maring Rasul Allah. Wali a'immatil muslimina lan maring pira-pira imame utawa pemimpine wong-wong Islam. Tokoh-tokohe wa matihim lan wong-wong umume muslimin. Wong awam. Rawa isnadake ing hadis sapa muslimun imam ini Kanjeng Nabi ini dawuh bersabda bahwasanya yang dimaksud agama yaitu gawe becik, berbuat bagus maksudnya. Terus kepada siapa saja? Kepada Allah, kepada kitab Allah, Rasul Allah, terus imam-imamnya atau pemimpin orang-orang Islam dan orang-orang umum. Namanya kalau agama kok menjadi nasihat bagi orang itu apa? Semisal gini. Nah, agama itu ketika kita menjadi nasihat kepada Allah itu semisal mengajarkan kita untuk bertakwa kepada Allah, untuk berbuat benar, atau hubungan kita sama Allah itu baik. Misalnya kayak bertakwa, terus menjauhi larangan ini, terus mengerjakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Pokoknya semua yang dilarang Allah kita jauhi, yang diperintah kita lakukan. Terus wali kitab-kitab Allah. Nah ini semisal kok di rumah kita ada Quran, itu harus dibaca, diamalkan, harus diketahui maknanya. Selain diketahui tapi juga dilakukan, diamalkan. Terhadap Rasulnya, nah kita juga harus mengikuti ajarannya, mengikuti ajaran Rasulullah. Kita harus meniru.
orang apa namanya mengaku umatnya Nabi kok perilakunya atau kesehariannya tidak bisa mencontoh seperti yang diajarkan oleh Nabi. Padahal apa namanya Nabi itu mengajarkan akan memakai bahasa masalah itu selagi kita mampu, sampai enak tuh ya, nggak harus kita lakukan, tidak harus kita lakukan, tapi masalah itu selagi kita mampu kita kerjakan sampai enak ya, dikasih keringanan. Nah, itu kalau kita mengaku apa namanya umatnya Kanjeng Nabi ya kita harus meniru tentang yang baik yang dijauhi yang telah dilarang oleh Rasulullah kita ikuti. Terus wali aimatil muslimin bagi nasihat untuk imam-imam atau para pemimpin atau tokoh-tokohnya orang Islam. Jadi semisal kok ada apa namanya seumpamanya contohnya itu ketika ada seorang kiai yang berceramah terus apa namanya mengatakan kata-kata yang kotor seumpama miso-miso sama ini ngomong kotor. Nah, terus kita itu apa namanya menasehatinya itu jangan langsung wah mau ini kok ngene kiai kok ngene, jangan, nggak bisa menasehati dengan cara yang halus, nggak langsung belak-belakan. Termasuk apa namanya kita cinta terhadap pemimpin itu ya seperti itu, menasehati. Bukan kalau pemimpin salah tapi kita diam saja, nggak apa-apa kita mengkritik pemimpin, nggak apa-apa, tapi caranya harus yang bagus supaya nggak tersinggung. Terus apa namanya nasihat bagi orang-orang umum, kalau sepodo-podo ini kayak saya sama sampean ini, kalau ada yang salah juga saling mengingatkan, kalau salah jangan dibiarkan. Sebenarnya koncone apa jenenge orang ngaji terus dia turun kamar juga jangan ngaji jadi mbake paling ngaji ape. Al hadisu utawi hadis Saminu kang kaping 8. Al hadisu utawi hadis Saminu kang kaping 8. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala iku ngendika Rasulullah, ngendikane Rasulullah, umirtu diperintah sapa ingsun, umirtu diperintah sapa ingsun an qatila ing yen merangi sapa ingsun, an qatila ing yen merangi sapa ingsun merangi an-nasa ing menungso, merangi an-nasa ing menungso hatta yashhadu sehingga bersaksi utawa nyekseni sinten Anas, atau satu sehingga nyekseni utawa bersaksi sapa Anas an ing seluruhne kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud, la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud, ilallahu kejaba Gusti Allah. Wa anna Muhammadan teman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah iku utusane Allah. Wayukimu lan nekake mengerjakan jumenengake wayukimu lan jumenengake sapa Anas as-sholata ing salat. Wayuk tu lan menehi memberi
nekake az-zakata ing zakat. Fa idza fa'alu mongko nalikane wis agawe sapa Anas zalika ing mengkono syahadat terus mengerjakan sholat wa itu zakat ini tiga perkara ini asomu mongko melindungi asomu mongko melindungi sapa Anas menjaga dirinya mini saking ingsun. Ini kalau sudah bersaksi syahadat kalimat syahadat terus mengerjakan sholat terus mengeluarkan zakat ini seorang sudah melindungi dari Nabi zaman dahulu kan kalau zaman dahulu itu kalau sama orang-orang musyrik kalau perang kan biasanya kalau sama-sama orang musyrik yang tidak mau bersaksi, tidak mau mengerjakan sholat, tidak mau tidak mau mengeluarkan zakat, kan diperangi. Nah kalau diperangi terus kalau Kanjeng Nabi sama sahabat-sahabat sudah menang, itu kan hartanya orang-orang musyrik kan dirampas, nggak apa-apa. Nah, terus ini pernah ada cerita ini sahabat ini pas waktu perang itu sudah di atas angin, sudah menang intinya lah. Ada sahabat sudah menang. Nah, sahabat ini sudah mengulurkan pedangnya di lehernya seorang yang musuh tadi. Nah, terus ketika pedangnya ini dipegang ke ke lehernya ini sudah gini, tinggal ngesnya itu sudah mati aturan. Nah, terus si orang yang musuh tadi itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, terus panggah dipateni karo sing sahabat mau tetap dipateni. Nah, padahal sahabat tadi itu sudah ditegur oleh sahabat yang lain. Kenapa kok dibunuh? Padahal sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, terus yang sahabat yang bunuh tadi itu bilang, "Allah ini hanya syahadat politik supaya tidak saya bunuh orang ini." Nah, terus sahabat yang mengingatkan tadi terus bilang, "Saya laporkan ke Rasulullah karena kamu telah membunuh orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat." Nah, terus dilaporkan sama sahabat yang sudah menegur tadi. Nah, terus Rasulullah langsung ketika mendengar hal itu wajahnya langsung memerah. Nah, wajah langsung memerah. Nah, terus ditanya sahabat yang membunuh tadi, "Kenapa kamu membunuh orang sudah mengucapkan atau melafalkan dua kalimat syahadat? Kenapa kamu bunuh?" Nah, ini Kanjeng Nabi, dia ini hanya hanya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, hanya supaya tidak saya bunuh. Supaya dia itu hanya takut karena akan saya bunuh. Nah, terus sama Kanjeng Nabi ditanya gini, yang sahabat yang membunuh tadi, "Apakah kamu tahu apa yang ada di dalam hatinya? Kenapa tidak kamu belah dulu apa yang di dalam hatinya? Apakah sama dengan yang diucapkannya? Kan kamu tidak tahu." Nah, itu sampai berulang kali tanyakan kepada sahabat yang membunuh, "Apakah kamu tahu yang ada di dalam isi hatinya? Kenapa tidak kamu belah dulu? Dadanya?" Jangan semena-mena. Ya, meskipun kita menyangkanya itu hanya dua kalimat syahadat politik, tapi kan kita tidak tahu bahwasanya di dalam hatinya itu seperti yang diucapkan atau tidak. Sahabat sampai keweden itu dan takoni kanjeng Nabi itu. Nah, hati-hati. Asamu melindungi sapa anak mini saking ingsun. Lindungi dima'ahum ing getah-getahe nas. Wa malahan pira-pira bandane Anas. Ini juga terjaga, hartanya enggak dirampas. Kecuali illa bihaqil islami,
kejaba kelawan hak Islam. Wa hisabuhum utawi hisabe anas Alallahi ta'ala Alallahi ngatasi Allah ta'ala halimah sapa Allah halimah sapa Allah. Nah ini kalau sudah dua kalimat syahadat mengerjakan sholat terus mengeluarkan zakat ini sudah terjaga darahnya terus sudah tidak dibunuh terus sudah terjaga hartanya kecuali hak dengan yang berhubungan dengan Islam seperti contoh supaya sama gitu soalnya sampai tetap kepada Allah. Rawah cerita hu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Al haditsu utawi hadis atas itu kang kaping 9. Abi Hurairah iku diriwayatake saking Abi Hurairah. Rupane Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu muga-muga ridane sinten Allah. Anu saking Abi Hurairah. Ini Abi Hurairah ini kenapa kok judulnya Abi Hurairah? Ada yang tahu nggak? Hurairah, mana Hurairah apa? Kucing apa? Kucing kecil ini tasghirnya dari lafaz hirah. Ini tasghirnya dari lafaz hirah. Kalau Hurairah itu kucing kecil, kalau hirah kucing. Hurairah itu kucing kecil. Nah, ini dulunya ini Abi Hurairah itu tidak tunawisma, tidak punya apa namanya rumah. Abu Hurairah. Nah, ini Abu Hurairah juga termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Soalnya gara-gara tadi tunawisma tadi tidak punya rumah. Nah, kan Abu Hurairah kan senengane nang apa jenenge hidupnya itu di dekat kan apa dalam Rasulullah kan cedek karo masjid. Nah, itu di antara dalam Rasulullah karo masjid itu, nah itu nggon filme kan sarene Abi Hurairah. Nah, terus kok bisa di apa namanya? Diculik oleh Rasulullah Abi Hurairah. Nah, ini ketika kalau Rasulullah sedang melihat Abi Hurairah, nah Abi Hurairah ini sedang apa namanya? Sedang bermain atau memberi makan kucing kecilnya. Nah, delok tapi dalam kucing kecil lagi makan kucing. Nah, itu makanya sama Rasulullah di apa namanya? Dijuluki api yang sampai kucing cilik. Anu saking Abu Hurairah kala ngendika sapa Abu Hurairah sami itu krungu sapa ingsun. Nah, ini karena dekat rumah tempatnya itu dekat sama Rasulullah. Nah, dia bapak itu banyak yang tahu. Sami itu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale ngendika sinten Rasulullah. Mau tahi perkara Nah itu kang nyegah sapa ingsun kum ing sira kabeh anu saking ma pajetani bu mongko padha ngedawono sapa sira kabeh ing ma
Itu kalau itu fajtanibu ada hunya apa enggak? Ada, hunya ada. Hu ing ma itu. Ini saya enggak ada. Fajtanibu mongko ngedono sapa sira kabeh. Hu ing ma. Ini dawuh kanjeng Nabi. Kalau Nabi memerintahkan untuk menjauhi sesuatu, ya dijauhi. Terus wama amartukum, wama utai perkara amartu kang perintah sapa ingsun. Wama utai perkara amartu kang perintah sapa ingsun. Kum ing sira kabeh. Bihi kelawan ma. Paktu mongko nekanono. Paktu mongko nekanono sapa sira kabeh. Minhu ya itu. Minhu saking ma. Nah, ini juga dawuhnya Nabi. Perkara yang diperintah oleh Nabi itu disuruh melakukan, yang dilarang itu disuruh menjauhi, yang diperintah disuruh melakukan. Mas ta'atum yang dalam selagi mampu sapa sira. Mas ta'atum yang dalam selagi mampu sapa sira kabeh. Nah ini mas ta'atum ini untuk yang apa namanya, pama amartukum di fa'tu minhu. Bukan untuk yang mencegah. Kalau mencegah enggak usah mas ta'atum. Masa karek mencegah wae dadak putus isone. Masa kowe dikon menjauhi narkoba, yo nek iso. Masa ngono yo gak jauhi. Tapi kalau diperintah sebenarnya kayak soal sunnah diperintah. Agak harus apa namanya, kalau sudah tidak tidak mampu, tidak sempat juga apa-apa. Salah satu sunnah kan selagi iso wae. Fa inna ma ahlaka. Mongko angin mestine kerusakan. Mongko angin mestine kerusakan. Alladzina yang akeh. Min qablikum kang saking sadurunge sira kabeh. Sama Musa itu kasratu masa ilihim. Apa akeh pira-pira pitakonane atau pertanyaane aladina. Akeh pertanyaane, pira-pira pertanyaane aladina. Fastilahuhum lan persulayane atau beda-bedanya, perbedaannya aladina, persulayane. Kawae kaya wakilah paman sama ini tulis sulayane, nah terus dikasih dalam kurung kasih bahasa Indonesia. Di bentroh mana Jawane karo mana Indonesia. Ala ambiyaihi mengatase nabi-nabine aladina. Ala ambiyaihi mengatase nabi-nabine aladina. Ini perintahnya Rasulullah. Kalau dawuhnya Rasulullah itu suatu perkara yang dicegah disuruh menjauhi, dan perkara yang diperintah disuruh melakukan. Selaginya pokoknya Kanjeng Nabi itu manusia yang paling manusiawi pokoknya. Manusia yang paling manusiawi, yang tahu apa namanya kapasitas umatnya, terus makanya kalau Nabi perintah nggak usah banyak katanya.
nggak usah kebanyakan tanya. Nah ini terus dicontohkan ini, kalau kerusakan itu pada zaman dahulu sebelum zaman kita, zaman Nabi yang dahulu itu banyaknya pertanyaan. Contohnya kayak ini, namanya sama dikon apa tuku sapi apa sangat gila. Nah terus sama dikon tuku kalau bayi ini sampean tuku sapi sangat gila. Ini Sony itu kono sapi ini. Nah terus Sony takon, pertama takon ini kan dia ini takon ini. Tapi yang pripun Mbah? Mayai iki semar kuning. Nah terus yang lemu napa yang kuning Mbah? Takon loro. Bariku terus tumbasnya teng pundi? Nah terus bariku takon sing rega pinten kan takon dadine nangel awake dhewe. Jadi kakek takok iki ora apik. Takok ora apa-apa tapi nek kakek takok. Nah, nek kecangkeman takok iku ora apik. Bagus kebanyakan tanya. Takon sewajare wae. Takon sithik sementing dilakoni kok saged takok. Kon tuku lombok apa iki? Lombok keriting. Modal pindah sing apa sing ijo. Tukune nang ndi nang warunge sapa? Omahe ndi kan suwe. Angel awake dhewe. Saya ditakoni juga apa namanya? Enggak suka pasti. Yang orang-orang yang menyuruh pasti juga tidak suka. Nah terus kalau diperintah itu ya dibiasakan kalau diperintah itu jangan menanyakan alasannya. Perintah yo wis samina watokna pokoke Mas dilakoni ngono ae. Gak usah kakek takok alasane. Jadi pernah diberi Imam Syafi'i ini duwe budak. Nah budak ini dikon disuruh apa namanya? Disuruh mengangkat batu. Punya budak dua. Budak yang pertama disuruh mengangkat batu. Budak angkat batu besar itu pindahkan. Nah, terus sama budak yang pertama langsung dipindahkan. Terus budak yang kedua, budak yang kedua ketika disuruh memindahkan tidak takut. Kenapa harus dipindahkan? Di sini kan sudah bagus. Nah, terus setelah itu Imam Syafi'i bilang gini, itu di bawahnya ada emasnya, nah baru dipindahkan. Ini kan kalau diperintah itu nggak usah tanya alasannya. Niatnya apa namanya? Kalau gitu niatnya untuk mencari jawaban, untuk mencari apa namanya? Ya untuk mencari jawaban, bukan untuk kita apa namanya sambil awal langsung yo terus nah ini perbedaan umat ini. Perbedaan umat Kanjeng Nabi saiki karo sing ben iki padha beda-beda. Umat Nabi ben niku wis karo paling umat Nabi ben. Nah, umat Nabi itu pernah apa? Paling rewel. Yo lumayan rewel lah biyen. Wis jaluk mangan dikeki mangan. Jaluk mangan karo Gusti Allah kan terus tinggal api matur Gusti Allah, wong wis nyembah sapi neh. Wis nyembah sapi, wis nyembah beden. Terus mangan iki sambat, mangan kok iki terus. Ribet ngurusi umat. Pasti Kanjeng Nabi wae apa ingin menentukan umat apa namanya tidak bisa beda. Negara yang berkaitan Kanjeng Nabi tidak bisa damai, tidak bisa apa namanya tidak bisa saling apa namanya saling menghormati. Sebab Kanjeng Nabi dengan misalnya Kanjeng Nabi itu diciptakan tidak punya masalah, mesti ada masalah. Kalau kayak Nabi di masalah itu kan bisa kita contoh. Kalau menyelesaikannya bisa kita contoh. Rawawas riwayatake mbok ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Semirai
Tadi Pak Wahid mulai nggak? Mulai. Sudah hampir setengah belum? Pak Wahid, Pak Wahid, ya. Sudah. Setengah belum? Sedikit lagi. Pokoknya yang penting khatam menolak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.